Tes. Tes. Beneran tuh? Tes, 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 tes. Tes, tes. Beneran tuh? Oh, oke. Sekarang suaraku ada noise-nya nggak? Ada. Maksudnya yang berisik gak di sini? Enggak sih, jelas. Oh, oke.
Villa Intan gitu ya, ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang telah hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita diberikan nikmat untuk kembali berkumpul ya bersama-sama di malam hari tanggal 3 Juni ya, 3 Juni 2022. Melanjutkan sosialisasi oleh Ku.id yang sebelumnya sudah dilaksanakan juga ya di tanggal 31 kemarin. Namun namun ada beberapa dari calon mitra yang belum hadir pada pemberian sosialisasi yang pertama. Jadi kita adakan sosialisasi yang kedua untuk lebih pemahaman lebih dalam dan juga bagi yang kemarin belum bisa mengikuti untuk bisa turut hadir di kesempatan kali ini. Sudah hadir 40 orang ya di sini bareng-bareng. Semoga memang yang belum bisa hadir kemarin hari ini hadir bersama di antara kita semua, jadi bisa mendengarkan sosialisasi mengenai oleh-oleh Ku.id yang perlu diketahui sebelum memulai untuk menjadi mitra kami nanti. Alhamdulillah di hari ini ya, di malam hari ini kita akan memberikan sosialisasi untuk oleh-oleh Ku.id bagi yang belum mendapatkan info atau yang kemarin tidak bisa hadir ya di sosialisasi yang pertama untuk menjadi bagian dari mitra pemasok produk dari oleh-oleh Ku.id. Kita akan memberikan penjelasan yang sama dengan sebelumnya. Apabila ada yang hadir di sini sebelumnya sudah hadir namun mempunyai pertanyaan yang belum terjawab, nanti boleh ditanyakan. Namun apabila yang hadir di sini memang belum hadir sama sekali di pertemuan yang pertama, tidak apa-apa, kita akan menjelaskan kembali dari awal hingga nanti pemahaman Bapak Ibu sekalian menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk itu tanpa kita berlama-lama lagi gitu ya, kita langsungkan saja sebelum memulai pemberian sosialisasi untuk oleh-oleh Ku.id ini. Di antara kita sudah hadir juga Coach Julan. Untuk dipersilakan Coach Julan bisa menyapa Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga memberikan sambutan awal sebelum kita membahas nih apa sih oleh-oleh Ku.id, kenapa sih harus menjadi mitra bagian pemasok dari oleh-oleh Ku.id. Kepada Coach Julan dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir kali ini di sosialisasi oleh-oleh Ku.id yang kedua ya. Kalau saya bilang OKID kedua untuk menjadi pemasok dan menjadi bagian dari jaringan nanti OKID. Jadi kalau saya sampaikan ya, ini adalah bagian dari amanah HR Academy yang telah membina banyak UMKM ya. Jadi kita merasa perlu untuk membuat jaringan pemasaran. Nah, jaringan pemasaran ini tentu tidak bisa sendiri kalau menurut saya. Jadi kenapa saya terbersit nama oleh-oleh? Itu saya ingin teman-teman yang punya produk atau yang di daerah itu bisa bersama-sama nanti bersama kami ya, bersama oleh Ku.id ini ikut juga membesarkan produk lokal daerahnya. Ya, tetapi kita yang punya idenya gitu, kita yang leadingnya gitu, kita yang memberi contoh kepada masyarakat sekitar kita, di lingkungan kita, dan juga tentunya memberikan gerakan ya yang nanti ya harus dilihat oleh pemerintah daerah setempat. Nah, kenapa saya bilang kita yang harus nge-leading, kita yang harus melit, kita harus memimpin? Ya karena kita adalah wadah HR UMKM naik kelas gitu ya, yang terdiri dari banyak stakeholder ya. UMKM naik kelas itu kan stakeholdernya bukan hanya yang punya produk, tapi
juga yang beli produk, tapi juga trainers, tapi juga mentors, tapi juga pengusaha dan lain-lain ya. Yang pastinya orang-orang hebat di sini. Nah, saya menjadikan ini suatu momentum ya ketika Kementerian Parekraf ingin memberikan challenging kepada kita semua untuk bisa membuat program yang bisa membangkitkan UMKM termasuk pariwisata gitu ya. Karena programnya Kemenparekraf kan program Kemenparekraf itu bukan hanya pariwisata ya, salah satunya adalah UMKM. Nah, apa challenging-nya? Yaitu adalah kita create suatu jaringan yang kita sebut toko oleh-oleh. Nah, jadi itu dari situ mulainya ceritanya. Makanya kenapa akhirnya disetujui ya. Nah, oleh-oleh Kudus.id ini dapat program bantuan BIP dari Kemenparekraf kurang lebih kalau nggak salah 10 juta yang akhirnya itu kita beres-beres untuk bikin tokonya, jaringannya, dan bikin programnya dan segalanya gitu ya. Nah, bongkar pasang ide ya seperti biasa, Boculan banyakkan ide gitu ya. Bongkar pasang ide yang tadinya kita berbasis marketplace, tetapi akhirnya saya pikir lebih baik kita berbasis POS, point of sales. Jadi artinya point of sales itu teman-teman yang nanti ingin buka toko oleh di daerahnya pakai sistem kita. Jadi sistemnya jadi satu jaringan ya. Coba bayangin kalau kita nih nanti yang serius bisa kayak jaringan toko oleh-oleh besar yang ada di Indonesia gitu ya. Dan itu nanti justru membesarkan produk lokal sebenarnya tujuannya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita adalah wadah UMKM naik kelas, kita juga ingin membantu teman-teman yang lain misalnya nih. Nah, alhamdulillah ada Pak Asep. Kang Asep sahabat saya dari Cirebon ini adalah pengusaha coklat ya. Cokobon, coklatnya Wong Cirebon. Nah, beliau ini punya di produknya itu di pabriknya itu ya, tempat produksinya itu ada tempat produksi, ada tempat penjualan, ada kafe kecil ya. Nah, jadi itu bisa tuh. Jadi ya nebenglah sedikit oleh Kudus.id Kota Cirebon atau oleh-olehku.id Kabupaten Cirebon. Gitu ya. Jadi kita pakai branding, kita pakai POS supaya apa? Supaya kita itu besar, kita itu tersistematis ya. Karena di POS itu kan pasti ada record siapa pemasok, siapa pembeli, bagaimana transaksi hari ini dan seterusnya. Kita belajar berbisnis, jadi intinya gitu. Kita belajar berbisnis dari yang kecil dulu, nanti kita akhirnya bersama-sama cari investor gede gitu ya, supaya toko oleh-olehku ini bisa besar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya tempat ingin buka toko oleh-oleh, saya sangat senang karena nanti habis itu kita guide bareng-bareng ya bagaimana nanti Bapak Ibu present ke dinas pariwisata setempat, present ke dinas UMKM setempat, present ke perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya untuk bisa mensupport toko oleh-oleh kita. Karena toko oleh-oleh kita itu kan nanti bisa jadi ya, insya Allah Bismillah akan akan banyak sponsor gitu dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman kita belajar berbisnis, kita belajar berusaha bareng-bareng dan tentunya kita besar bersama gitu. Itu sebenarnya tujuan kita semua ya. Nah, jadi nggak perlu sewa-sewa. Dulu saya tidak setuju ya. Jadi nanti ketika siapa yang mau buka toko oleh-oleh di daerah, saya justru nggak setuju tuh kalau harus sewa segala macam. Saya nggak mau ya. Karena pakai yang paling sederhana aja. Contoh misalnya kemarin di sahabat saya lagi ya di Cirebon, Ibu Anraf ya.
beliau punya warung cireng, seblak, dan sebagainya cukup ramai. Ya karena saking ramainya saya punya ide, Bu, boleh nggak sih saya pasang showcase gitu untuk oleh-oleh Food.id, dan alhamdulillah teman-teman UMKM Cirebon ada yang masuk tuh di situ. Nah, terus mulai deh akhirnya rame berapa kali udah berulang gitu ya naruh. Nah, jadi menurut saya mari kita besarkan, justru kita nggak usah minder ya dengan produk kita. Kalau ada yang tanya saya izinnya belum ini belum itu, ya namanya juga UMKM ya nggak ada masalah. Namun ada catatannya. Oleh-olehku.id ini kan ada web base-nya ya, ada untuk oleh-olehnya berbasis web base. Itu yang nanti menampilkan e-katalog ya, menampilkan produk-produk di setiap daerah. Nah, kalau sudah mulai masuk ke pasar luar negeri atau e-katalog dan lain-lain, sebaiknya yang pertama tahan lama expired date-nya, terus yang kedua yang minimal punya izin PIRT ya. Jadi kalau masih NIB ya segera aja buat PIRT karena itu nggak sulit sebenarnya ya. Tanya di sini banyak sekali pengusaha hebat. Tengok kiri kanan, tanya aja siapa yang sekota, nanti saya yakin teman-teman di kota Anda yang sudah maju, yang ada hadir di sini, saya yakin pasti ingin membantu juga. Nah, itu dari saya. Jadi sebenarnya hibrid ya, oleh-oleh Food.id itu hibrid. Jadi ada offline, ada online, tapi online-nya bukan marketplace ya, karena kalau marketplace kita kalah sama Tokopedia dan lain-lain. Gak apa-apa kalian masukin ke Tokopedia, it's okay. Ya, jadi uniknya dan unggulan oleh-oleh Food.id adalah hibrid, yang kita punya e-katalog, kita juga bisa bekerja sama ya dengan beberapa jaringan ekspor lainnya ya, seperti Marmara, seperti Bisa, seperti mana lagi banyak hal ya, dan lain-lain ya. Jika Anda ingin mau masuk e-katalog ekspornya, ya nanti ada persyaratan-persyaratan lebih lanjut. Nah, itu pasti kita guidance ya. Kita pasti guide, contoh misalnya buat company profile-nya, buat ininya, dan sebagainya kalau yang mau masuk e-katalog jaringan ekspor. Nah, teman-teman, dari saya cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini adalah tujuan kita bersama ya, mimpi kita bersama ya, dan saya harap kalau kita mau buka toko, grand openingnya bareng-bareng gitu, karena saya juga lagi persiapkan toko offline-nya ya. Jadi saya baru renovasi juga sama juga gitu ya. Jadi nggak usah minder, sama saya juga lagi ngumpulin duit untuk renovasi. Dan jadi kalau bisa kita grand opening ya ceritanya gitu ya, api-apinya gitu, grand openingnya bareng-bareng dengan online ya, streaming gitu, satu di Jakarta, satu di Kepri, misalnya satu di Madiun, satu di Cirebon, satu di Medan misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu kan maksudnya keren banget jaringan kita ya. Nah, disitu kita bisa undang juga Bang Sandi atau Pak Teten ya, yang kira-kiranya pastinya akan mensupport kita. Kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Ulan atas sambutannya kepada teman-teman dan juga insight sedikit ya, sedikit pembukaan untuk apa sih oleh-oleh Food.id atau OOKIT gitu ya. Oke, melanjutkan pemaparan sedikit dari Coach Ulan tadi, kita lanjutkan saja dengan sosialisasi lebih lanjutnya nih tentang apa sih OOKIT itu, kenapa sih dibuat OOKIT itu, sama bagaimana menjadi bagian dari pemasok untuk produk di OOKIT. Oke, saya minta tolong kepada operator untuk ditampilkan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan memulai untuk memberikan pemaparan ya, prosedur kerjasama dan juga manfaat dari menjadi mitra pemasok dari OOKIT.
Boleh kita mulai? Oke, sebelumnya oleh Ku.id itu apa sih gitu ya? Didirikan tahun 2021, OOKID dibuat untuk menjadi ekosistem jual beli khusus pedagang lokal dan UMKM Indonesia. Dengan adanya sistem POS, Anda bisa membuat toko oleh-oleh di daerah Anda dan barang UMKM daerah bisa dijangkau dengan luas. Selain toko oleh-oleh, oleh-oleh Ku.id juga memiliki e-katalog yang dibuat untuk memudahkan calon pembeli dan meningkatkan pemasaran digital, tidak hanya nasional, melainkan hingga internasional. Tadi kalau mendengarkan apa yang Coach Wulan sudah katakan, kita itu hybrid. Hybrid di mana ada toko fisiknya, toko oleh-olehnya, dan juga e-katalog atau katalog online. Nah, nanti katalog online-nya ini dipakai untuk memudahkan calon pembeli untuk melihat barang yang ada dan juga untuk pastinya meningkatkan pemasaran yang bisa dibagikan ke partner-partner kita gitu ya. Tidak hanya nasional tapi juga bisa ke internasional yaitu ekspor. Kayak gitu. Kalau toko oleh-olehnya sendiri kita memiliki toko pusat yang di Jakarta ya, Jakarta dan juga kalau Bapak Ibu di sini memiliki ruang ya yang bisa dipakai untuk membuka toko di daerahnya masing-masing gitu. Nanti boleh juga jadi mitra toko untuk oleh-olehku.id. Nah, terus sistem POS-nya ini apa sih? Sistem POS-nya itu nanti satu sistem yang bisa mengatur semua toko-toko mitra ini, Bapak Ibu semua, nanti diatur dari pusat dan itu insya Allah akan lebih memudahkan dibandingkan kalau kita pakai sistem-sistem marketplace dan lain-lain. Kira-kira kayak gitu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini adalah slogan dari oleh-olehku.id, yaitu teman pulang yang sempurna. Nah, apa sih maksudnya gitu ya, teman pulang yang sempurna? Maksudnya adalah kita harapkan dengan adanya oleh-olehku.id itu produk-produk yang ada di dalamnya itu kan produk-produk daerah ya, daerah masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita harap bisa memperkenalkan dan membesarkan produk-produk yang ada di daerah masing-masing dan juga nanti produknya ini nggak cuman ada di daerah itu aja. Misalnya nanti kita buka toko di Jambi gitu, tapi nanti ada toko lagi di Medan. Nah terus nanti bagi produk yang ada di Jambi nanti bisa dipasarkan di Medan atau dipasarkan yang di Jakarta. Nah nanti kalau ada orang yang merantau gitu ya di Jakarta ada produk dari sana gitu dari daerahnya masing-masing, harapannya bisa memberikan kesan rumah bagi mereka. Kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, videonya ya. udah di-setel. Udah ditampilin video. Kalau video nanti ada di tengah Ibu, nanti ada bagiannya. Ya. Oke, dilanjutkan dulu untuk selling plan atau rencana penjualan di sini ya. Ada beberapa rencana penjualan yang ada dari oleh-olehku.id. Oke. Yang pertama ada offline selling, yaitu penjualan secara offline di toko fisik ya, toko fisik baik di Jakarta di pusat maupun di mitra-mitra di daerah-daerah masing-masing. Lalu ada online selling atau penjualan secara online. Melalui apa saja? Ada marketplace, ada sosial media, dan juga digital marketing. Jadi kita masukkan ke marketplace, kita promosikan di sosial media, dan juga dimaksimalkan untuk digital marketingnya. Lalu selain dari offline dan online, itu kita ada partnership juga, di mana bagi instansi yang sudah kita kerjasamakan ya, kita nanti akan berkolaborasi dengan mereka B2B, kita berikan produk-produk yang ada di OOKID ini dari para mitra pemasok ini, kita sampaikan kepada mereka gitu melalui kerjasama yang kita miliki. Lalu yang terakhir ada e-katalog. E-katalog atau katalog online ini nanti merupakan katalog yang nanti akan mempermudah melihat dan juga
memasarkan produk-produk dari OOKID. Kira-kira kayak gitu. Dilanjutkan. Nah, di sini kita pastinya bekerja sama dengan para instansi. Selain itu juga kita memanggil kepada para produsen dari produk-produk UMKM Indonesia. Kita senantiasa bekerja sama dengan semuanya ya, usaha perorangan maupun instansi demi terwujudnya UMKM naik kelas dan mendunia. Lalu kategori produknya tidak hanya terbatas pada makanan, namun juga boleh ada busana, aksesoris, kria, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang mana untuk menjunjung bisa ya, gerakan bisa, yaitu bela beli UMKM sejahtera. Gak hanya makanan, tapi produk lainnya juga pasti ada. Oke, dilanjutkan. Nah, ini adalah beberapa partner yang nanti akan kita kolaborasikan kalau Bapak Ibu semua menjadi bagian dari OOKID. Salah satu yang tadi disebutkan di rencana penjualannya itu kan ada partnership tadi ya. Nah, ini beberapa dari partner yang sudah kita kerjasama. Nah, untuk yang lokal ada Bineka, Padi UMKM, Apindo UMKM, ada Ina Produk juga, terus ada e-katalog dari Kemenkop. Nah, lalu untuk yang ekspornya sendiri, di sini ada beberapa contohnya Molray Speed yang merupakan agregator untuk ke Saudi Arabia gitu ya. Terus untuk marmara.id itu di Turki, sama bisa itu di Singapura. Tapi tidak terbatas di situ saja, mereka semua bisa ke wilayah yang lainnya juga. Nah, dari sini juga sudah ada beberapa yang terjual ya. Beberapa sudah ada transaksinya, produk-produknya sudah dijualkan di sana melalui kami gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan? Nah, ini adalah gambaran untuk toko offline, toko fisik yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta Timur, toko pusatnya. Setelah ini kita bisa lihat videonya ya. Kalau nggak salah, boleh ditampilkan, dilanjutkan. Belum di-share? Untuk membuat suatu ekosistem jual beli untuk pedagang lokal dan UMKM Indonesia. Dengan membawa slogan, teman pulang yang sempurna, oleh-olehku.id dibuat untuk menjawab permintaan pasar, terutama perantau akan produk lokal asli daerahnya. Oleh-olehku.id senantiasa selalu bekerja sama dengan usaha. Nanti diulang aja, diulang. Yes. Halo teman oleh-oleh. Oleh-olehku.id didirikan pada tahun 2021. Oleh-olehku.id merupakan toko oleh-oleh dan e-katalog yang didirikan untuk membuat suatu ekosistem jual beli untuk pedagang lokal dan UMKM Indonesia. Dengan membawa slogan, teman pulang yang sempurna, oleh-olehku.id dibuat untuk menjawab permintaan pasar, terutama perantau akan produk lokal asli daerahnya. Oleh-olehku.id senantiasa selalu bekerja sama dengan usaha perorangan maupun instansi untuk membantu pemasaran, tidak hanya nasional, namun juga internasional. Oleh-olehku.id akan segera membuka toko offline yang berada di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Toko offline ini diharapkan dapat membantu para perantau di wilayah Jakarta yang rindu dengan makanan khas kota asal. Toko oleh-olehku.id ingin bekerja sama dengan para UMKM di Indonesia untuk mewujudkan UMKM Indonesia dapat terus maju. Oke. Boleh dilanjutkan ke PPT-nya? Oke, tadi sudah lihat ya untuk videonya
sebagai gambaran untuk toko fisik yang ada di Jakarta Timur yang sekarang juga masih disempurnakan. Kita tunggu nih produk-produk dari calon-calon mitra yang ada di sini untuk bisa dipajang, ditampilkan, dan nantinya dijual di toko tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah timeline dari dari sekarang sampai nanti penjualan yang akan dilakukan di OOKIT ini. Sekarang kita sedang ada di tahap sebelum MOU ya. Untuk penjelasan terlebih dahulu nih, OOKIT itu apa dan seperti apa, sistemnya bagaimana. Nanti akan dikirimkan baru draft dari MOU-nya untuk dipelajari. Lalu apabila ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan untuk dibahas bareng-bareng, diberikan jawaban. Lalu selanjutnya apabila sudah oke ya kerjasama di antara pihak mitra dan kami ya dari oleh-olehku.id juga sudah oke, lalu kita lakukan pemesanan untuk produknya, lalu nanti jika sudah pasti akan dimasukkan ke digital platform yang mana nanti akan kita gunakan ke katalog secara online. Nah, kalau udah nanti dilanjutkan lagi untuk pemesanan produk yang fisiknya sebanyak yang sesuai di MOU nanti gitu untuk pemesanannya untuk dimasukkan ke toko fisiknya. Lalu nanti seperti yang tadi Coach Yulan sempat sebutkan juga, kita harapkan bisa ada grand opening bareng-bareng gitu ya, launching bareng-bareng untuk toko-toko yang nantinya menjadi mitra toko dari OOKIT. Baru nanti setelahnya kita akan berjalan dan beroperasi sehari-harinya. Kayak gitu. Dilanjutkan? Oke, jadi pertama di sini kita ada 2 jenis mitra ya. Untuk mitra pemasok produknya sama mitra toko yang nanti akan membuka toko di daerah masing-masing. Tapi di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut dulu untuk mitra pemasoknya seperti apa. Dilanjut. Oke, untuk ketentuan kerjasamanya, mitra pemasok bersedia untuk menyanggupi permintaan terkait jumlah produksi produk, ya karena kita pasti akan memiliki untuk showcasing ya, kan nggak mungkin cuma 1-2 gitu. Nah, belum lagi kalau ada permintaan dari para partner gitu, dan nggak cuma yang di lokal, kalau misalnya rezekinya jalannya ke luar negeri, berarti nanti produksi produknya juga akan ada jumlah demand yang perlu dipenuhi. Nah, kami meminta mitra pemasok untuk bisa menyanggupi permintaannya nanti terkait jumlahnya berapa banyak yang akan dikirimkan. Lalu menyesuaikan nama dan kemasan produk dengan keinginan OOKIT apabila diperlukan untuk dibuatkan white label selanjutnya. Lalu memberikan harga yang kompetitif pasti ya untuk bisa bersaing dengan harga-harga yang lain. Lalu kami akan membantu mitra pemasok apabila memiliki kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya selama masih berada dalam kesanggupan kami untuk membantu. Lalu kita juga akan secara rutin melakukan pengecekan atas penjualan produk mitra pemasok. Tentu saja ya, karena pasti akan ada yang perlu diperhatikan seperti kadaluarsa atau apabila produk sudah habis pasti akan dilakukan pemesanan ulang seperti itu kalau demand-nya tinggi. Lalu melakukan promosi produk mitra pemasok. Melakukan foto produk ulang apabila perlu, foto juga nanti akan diberikan kepada mitra pemasok. Nah, ini salah satu untuk katalog online ya. Kita pasti akan memerlukan foto produk yang bagus gitu dari produk-produk Bapak Ibu semuanya. Jadi kita pasti akan membantu gitu. Kalau tadi kata Coach Yulan mengguidance gitu ya, pasti akan memberikan bantuan juga kalau kita bisa bantunya untuk melakukan foto produk apabila masih kekurangan kalau dari mitra pemasok gitu. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa poin yang sangat perlu diperhatikan untuk keadaan produk ya. Jadi nanti ketika produk sudah mencapai sisa sebanyak 2 buah ya, itu minimalnya yang ada di
toko gitu, nanti akan dipesan kembali oleh OKID dan mitra pemasok akan mengirimkan produk baru. Jadi ini untuk restock gitu. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan waktu kadaluarsa produk. Produk yang dikirimkan minimal 6 bulan. Apabila terdapat produk yang belum terjual dengan sisa waktu kadaluarsa 2 bulan, maka produk harus diganti dengan produk yang baru. Kenapa sih minimalnya 6 bulan? Ini untuk produk makanan dan minuman ya, maksudnya. 6 bulan ini maksudnya adalah untuk mencegah kadaluarsa yang cepat kalau misalnya nanti yang sangat riskan itu kalau akan dikirimkan ke ekspor gitu ya. Karena pasti pengirimannya memakan waktu juga dan proses di sana pun nanti pasti akan ada waktunya juga. Kami bataskan minimal 6 bulan untuk kadaluarsa. Waktu tahannya gitu ya. Dilanjutkan. Nah, ini untuk alur kerjasama dari setelah ini gitu kira-kira. Nanti akan ada penjelasan dan juga tanya jawab kalau ada gitu ya untuk MOU-nya. Lalu nanti pastinya kalau sudah sepakat di antara kedua pihak pasti akan ada tanda tangan. Setelah tanda tangan MOU baru akan dilakukan pemesanan produk dengan pembayaran di muka 30%. Baru setelahnya produk akan dipasarkan dan dijual setelah tiba di kami dan dilanjutkan dengan pembayaran dengan sistem konsinyasi. Maksudnya apa sih, Mbak Hauna? Seperti itu. Dilanjutkan dulu. Oke, sistem pembayarannya ini OKID akan membayar di muka sebesar 30% dari total pemesanan pada setiap pembelian produk. Lalu sisa pembayaran akan dibayarkan berdasarkan pembelian produk oleh customer dengan melanjutkan perhitungan sisa pembayaran konsinyasinya. Contohnya gimana sih? Mungkin biar lebih paham. Next. Oke, contoh perhitungannya seperti ini. Misalkan kami membeli kepada UMKM Ibu X gitu ya. Produknya produk A seharga 22.000. Dipesan oleh kami 30 pieces. Berarti total yang perlu kami bayarkan adalah 660.000 kepada Ibu X. Di pembayaran pertama, kita membayar dulu 30%. 30% dari 660.000, yaitu 198.000. Nah, terus waktu sudah dipasarkan, penjualan di minggu pertama itu terjual sebanyak 5 pieces. 5 pieces kalau dihitung jadinya 110.000. Nah, 110.000 ini belum dibayarkan. Kok belum dibayarkan, Mbak? Iya, kenapa? Karena masih termasuk di dalam 198.000 yang dibayar di muka kemarin. Jadi masih tercover, kira-kira begitu. Oke, dilanjutkan penjualan minggu kedua, ternyata terjualnya 6 pieces, 6 buah. Kalau ditotalkan, jadinya 132.000. Nah, 132.000 ini dibayarkan nggak? Dibayarkan, tapi hanya 44.000. Kok cuma 44.000? Jadi dari pembayaran pertama, yang di muka 30%, 198.000, dikurangi dengan penjualan minggu pertama, 110.000, itu sisanya ada 88.000 yang masih bisa mengcover gitu ya. Nah, pas penjualan di minggu kedua, 132.000, karena lebih dari 88.000, maka yang kurangnya ada 44.000 itu nanti dibayarkan. Dilanjutkan penjualan minggu ketiga, ternyata terjual 7 pieces. Nah, totalnya ada 154.000. Berarti 154.000 ini dibayarkan seluruhnya. Karena cover dari 30% pembayaran pertama sudah habis semua. Kira-kira kayak gitu ilustrasinya. Baru nanti dilanjutkan lagi ke penjualan di selanjutnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah POS atau Point of Sales. Karena tadi kalau di awal dari Coach Wulan memberikan insight pertama ya, sampai tadi waktu penjelasan OKID juga terus disebutkan POS. Nah, apa sih POS ini gitu ya? Kita berikan penjelasan dulu sedikit dan juga kenapa sih kita harus pakai sistem POS ini? Manfaatnya apa sih?
sistem POS ini di OOKIP ini gitu ya. Next. Dilanjutkan slide-nya. Operator, tolong dilanjutkan slide-nya. Oke. Untuk manfaat dari POS, ya. POS ini memudahkan dalam transaksi dan pencatatan laporan, penjualan, serta dapat memanage atau mengatur stok produk di toko. Nah, terus di POS ini bisa menjadi e-katalog sendiri. Terus kalau dengan sistem POS ini, ya, Bapak Ibu bisa belajar bisnis karena sistem konsinyasinya, namun tetap ada sistem yang bisa memonitor transaksi dan laporan transaksi, laporan pemasok, dan juga laporan stok. Jadi laporannya ini komplit, gitu ya. Lalu Bapak Ibu tidak perlu memiliki toko dengan fasilitas dan modal yang besar. Jadi kalau misalnya ragu-ragu untuk membuka tokonya, gitu ya, nggak perlu khawatir sebenarnya karena kita dengan adanya sistem POS ini gitu ya, ini adalah sebuah sistem yang dimana seperti memusatkan gitu, memusatkan dari banyak jaringan gitu ya. Jadi nanti sistemnya toko-toko di daerah itu bisa membeli stok gitu, membeli stok dari toko pusat. Lalu nanti stok di daerahnya bisa diatur sendiri. Lalu nanti laporannya juga akan masuk. Laporannya bisa dilihat, bisa diekspor gitu ya. Jadi nanti hasil data-datanya itu tercatat dengan jelas dan yang pasti nanti bisa membantu pembacaan laporannya kayak gitu. Terus nanti poin kedua ini menjadi e-katalog sendiri itu Bapak Ibu bisa memasukkan gitu ya, menginput produknya gitu. Cuman tetap ada admin utamanya gitu ya dari pusatnya. Jadi nanti tetap ada koordinasi dari pusat yang akan mengatur gitu ya. Jadi produknya oke atau tidak bisa diperjualbelikan gitu ya. Nanti lebih lanjutnya dari sistemnya biar kebayang lebih baik, pasti nanti habis ini saya akan berikan kepada Mas Gilang untuk bisa memberikan sedikit melihat di dalam sistem POS-nya. Tapi untuk garis besarnya sendiri, sistem POS ini seperti ini, kira-kira gitu. Bisa dilanjutkan? Oke, ini sedikit tampilan dari dalam sistemnya ya. Next. Next lagi. Oke, sudah selesai. Berarti kalau gitu saya berikan dulu kepada Mas Gilang untuk bisa sedikit memberikan penjelasan untuk sistem POS dari dalam ya, dari dalam sistemnya seperti apa. Selain penjelasan yang tadi saya berikan agar bisa lebih memberikan ini ya bayangan di awal untuk Bapak Ibu semua di sini. Kepada Mas Gilang dipersilakan Mas. Sebelum nanti kita tanya jawab di akhir ya Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Una. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan sistem POS-nya. Untuk sistem POS-nya sendiri, ini tampilan di bagian dashboard-nya. Nah, di bagian dashboard ini ada laporan penjualan harian. Nah, ini ada total penjualan. Ini ada penjualan dari POS. Ini juga bisa ada tahu total pengeluaran dari pembelanjaan. Ini total laba bersih. Nah, ini chart-chartnya. Ini ada data transaksinya. Di sistem POS sendiri,
kita dapat melihat data stok. Nah, nantinya untuk data stok akan ada di bagian stok dan produk. Jadi untuk mitra toko bisa untuk memudahkan memonitor stok yang ada di tokonya. Untuk stok ini nanti diatur dari super admin, jadi di transfer stok dari toko pusat. Di POS ini juga ada untuk download laporan. Terus bisa lihat laporan harian. Nah, di sini ada full chart dari hari ke hari ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini laporan penjualan per kategori. Misalkan untuk saat ini baru ada kategori makanan dan minuman. Nah, ini yang terjualnya. Jadi bisa tahu kategori apa, produk apa yang paling laku di pasaran gitu. Nah, terus selain itu, untuk sistem POS-nya sendiri, nah, untuk sistem POS-nya sendiri seperti ini. Jadi seperti POS seperti biasanya. Ini ada nama produk. Ketika nanti di-input di data produk tadi, akan muncul di sini. Ini juga bisa di-filter kategori. Nah, untuk transaksinya seperti ini. Ini misalkan kasirnya siapa. Nah, ini nanti ada muncul invoice atau stroke gitu. Tadi itu download stroke-nya. Terus selain dari POS ini, ada juga e-katalog menu. Nah, di katalog menu ini bisa di-scan atau bisa copy link. Untuk katalog menunya seperti ini. Jadi produknya berdasarkan kategori. Nanti kalau misalkan produknya sudah penuh gitu, bisa di search berdasarkan kategori atau search menu item. Nah, di sini juga bisa langsung transaksi. Jadi ketika customer membeli via online, bisa langsung membeli. Nah, ketika udah tambah. Ini ada order tipe ya. Delivery itu produknya diantar ke tempat customer, atau yang take away. Jadi customernya datang ke tokonya sendiri untuk mengambil produk. Jadi kayak menghold dulu gitu. Data ini sebagai database buat toko sih. Jadi bisa tahu data pelanggan yang order. Nah, ketika order online, customer itu memilih pembayaran rekening ya, menggunakan rekening.
Nah, untuk informasi rekening sendiri, ini berdasarkan data toko ya. Nanti didaftarkan ke kita nama banknya, atas nama, sama nomor rekening. Nanti secara otomatis rekeningnya masing-masing toko. Nanti si customer tinggal upload bukti transfer aja. Terus nanti tinggal kirim. Nah, nanti ada akan pesanan POS dengan standar. Jadi dalam sistem POS ini laporan transaksi toko offline sama e-katalog dalam satu sistem gitu. Jadi laporannya dalam satu laporan. Mungkin segitu sih untuk yang POS. Saya kembalikan lagi ke Mbak Hauna. Oke, terima kasih banyak Mas Gilang. Mungkin tadi kalau lihat dari apa yang disampaikan Mas Gilang, ya itu bisa disebutkan ya dari manfaatnya POS, yaitu bisa mengatur e-katalog, terus juga bisa lihat laporan-laporan dari laporan penjualan, laporan stoknya, terus dilihatnya bisa per hari atau per produk gitu ya. Tadi ada per kategori gitu-gitu. Nah, itu nanti bisa terlihat di situ semua. Dan itu di inputnya dari Bapak Ibu semua. Cuma nanti akan ada accept-nya dari super admin atau admin utama dari OKID pusat gitu ya, buat di POS-nya itu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan untuk penjelasan sosialisasi tentang OKID-nya ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, baik dari sistem ataupun dari penjualan atau dari tadi yang POS-nya, itu boleh di raise hand atau dituliskan di chat, nanti dibantu jawab. Oke, tadi yang lebih dahulu raise hand ada Ibu Evi. Silakan Bu Evi, boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Sedikit mungkin ini ya usulan saja. Usulan itu yang tadi saya itu adalah retur barang. Retur barang setelah 2 bulan itu barang diretur. Mohon maaf Bu Evi, suaranya seperti agak kayak robot gitu ya Bu. Jadi kurang jelas terdengar. Retur barang. Retur barang. Nah. Oh, sudah jelas Bu. Coba boleh diulang lagi. Jadi retur barang, saya tadi tertarik untuk sedikit usulan mungkin masalah retur barang. Retur barang itu kan 2 bulan akan diretur untuk pengiriman yang di toko offline sebagai pemasok. Kalau umpamanya kan daripada retur barang kembali, di sini pun kita 2 bulan karena masa kadaluarsa 2 bulan itu juga nggak lama. Bagaimana kalau saya mengusulkan agar barang itu tidak usah dikembalikan ke kami, ke UKM ini, lebih baik mungkin dari OOKID ini bisa memberi solusi seperti katakanlah program diskon. Kita nanti sama-sama katakanlah UKM-nya ngasih diskon enggak? Namanya ini ada barang yang sudah hampir kadaluarsanya 2 bulan, kurang 2 bulan. Nanti kita tawarkan kepada UKM, mau enggak barangnya didiskon agar laku, minimal dia enggak balik, barang itu enggak balik lagi ke kita. Gitu mungkin usulan saya, sehingga kita juga enggak nanggung ongkos kirimnya juga, pas nanti nyampe ke kami juga, karena 2 bulan itu cepat,
kalau 2 bulan nggak laku kan sama saja mubazir gitu loh. Mungkin dari OOKID ini, manajemen OOKID bisa bantu kami untuk memberikan produk diskon seperti di retail-retail yang umum ya. Kalau di retail umum kan kalau masa kadaluarsa itu kita sharing kepada buyer, kepada distributor untuk menanyakan mau ngasih diskon enggak, sehingga kita nanti dari OOKID mungkin bisa ngasih ini ada program diskon, promo lah ibaratnya, ada paket promo diskon gitu aja Mbak Hauna. Jadi saya tertarik itu aja untuk apa namanya maksudnya yang lain sih saya anggap itu sudah bagus lah gitu loh, gitu aja. Makasih Mbak Hona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Evi. Usulan ya, tadi dari Bu Evi ada usulan untuk mengenai retur barang. Terima kasih Bu, masukannya kita catat ya, nanti bisa kita selanjutnya dikembangkan, mungkin bisa menjadi lebih baik seperti itu. Oke, dilanjutkan dari Ibu Desi. Silakan Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Ibu. Iya, Hauna apa tadi ketinggalan mungkin ya. Jadi 30% itu sebenarnya istilahnya dari pusat bayar dulu gitu ya. Betul. Terus misalnya tadi yang simulasinya berapa produk 10 apa 20 tadi. Nah, lebih dari 30% itu ternyata belum ada yang beli untuk minggu kedua ketiganya. Nah, itu gimana? Retur kalau dia sudah kadaluarsa atau gimana? Kalau memang ternyata apa di minggu ketiga itu udah habis gitu, langsung dibayarkannya tuh jeda berapa lama gitu. Itu aja. Oke. Makasih Terima kasih Bu Desi untuk pertanyaannya. Kalau untuk kadaluarsa itu tadi kita udah jarakkan ini ya, minimal 6 bulan gitu ya. Jadi nanti kalau untuk pembayaran berarti mungkin ya. Pemberian pembayarannya itu nanti ada jangka waktu, kurun waktu pembayarannya di MOU. Jadi nanti bisa dilihat seksama dulu di MOU untuk pembayaran yang konsinyasinya akan dibayarkan kapan. Kayak gitu kira-kira. Gitu ya, Bu Desi. Ya, semoga menjawab Bu Desi tadi dari pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Ibu. Untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan? Di chat dari Pak Ahmad untuk COD belum bisa Pak. Kita tadi seperti yang disampaikan sama Mas Gilang di contoh tadi ya, itu pembayarannya online dengan rekening. Oke, dari Ibu Wevi, produk untuk rendang atau bumbu masakan siap saji. Apa ada freezer di sana? Atau berarti untuk di produk frozen lainnya juga ya juga berlaku. Kita di sini ada pastinya ya, karena nggak cuma terbatas di seperti yang tadi disebutkan ya, nggak cuma terbatas di makanan instan atau gimana. Kita pasti mau mendukung semua jenis produk UMKM-nya Bapak Ibu semua. Untuk freezer di ini ya disediakan juga untuk di pusat ya. Tapi kalau di toko daerah masing-masing nanti disesuaikan di
masing-masingnya seperti apa. Dari Ibu Faidah, kalau produk curah, maksudnya produk tanpa label. Kalau produk tanpa label, mungkin nanti masuknya akan ke ini ya, label dari OKID, gitu Bu. Labelnya ikut label kita, label OKID. Kalau nanti bisa sambil dipelajari draft MOU-nya, nanti admin bantu kirim juga. Itu nanti ada ketentuannya untuk white label, kira-kira begitu. Oke, untuk produk fashion atau kria diterima Ibu. Tadi kita sudah sempat jelaskan juga, produk nggak cuma makanan dan minuman, pasti turut mendukung produk-produk yang lain, fashion, kria, aksesoris juga ya, atau jenis lainnya, itu juga kita diterima. Diterima ini dalam arti kita pasti akan ada pemilihan lanjutan ya, Bapak Ibu. Kita pasti akan ada seleksi lagi nanti gitu ya. Seleksi lagi nanti untuk produk-produknya. Yang pasti nanti para calon mitra yang tertarik untuk melanjutkan baik menjadi mitra pemasok maupun mitra toko diberikan draft MOU untuk dipelajari. Namun kita juga yang pasti berhak untuk memilih gitu produk yang akan kita display di toko gitu ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk produk-produk Bapak Ibu masuk. Kita tetap terima, tapi nanti pasti ada seleksi lagi. Kira-kira kayak gitu tambahannya. Untuk daerah, produk perlu kurasi atau semua boleh nitip. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Jadi kita pasti akan ada seleksi lagi. Cuman kalau tambahan untuk daerah, nanti dari daerah menginput, tapi kita pasti akan ACC dulu nih. Produknya boleh atau ternyata menurut kita jangan produk yang ini, misalkan kayak gitu. Nanti tetap akan ada diskusi sama tim pusat gitu ya untuk produk yang akan ditampilkan di daerah. Tapi dipersilakan untuk men-input sendiri produk-produknya kayak gitu. Untuk perizinan, kalau untuk katalog ketentuan perizinan MD dan ML-nya belum ada gimana? Kalau baru sampai PRT dan hal aja gimana? Oke, untuk perizinan tadi di awal sekali Coach Julan juga sudah sempat sebutkan ya, selama NIB-nya ada ya, minimal banget itu untuk izin paling dasarnya lah ya, seenggaknya ada dulu, nanti sisanya sambil berjalan kita bisa bantu juga gitu ya, sambil berjalan sambil dibuat sama Bapak Ibu. Kalau kita bilang nggak apa-apa dan nggak buat, ya nanti balik lagi ke Bapak Ibu akan kesusahan juga kalau ternyata izinnya belum lengkap gitu ya. Nanti kita sambil berjalan, sambil kita bantu juga untuk melengkapi izinnya. Untuk input sekarang bisa Bu, intinya seperti itu ya. Ada yang resen Ibu Nur Asia, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di sini OOKID ini ambil, mohon maaf sebelumnya ya pertanyaannya. Sebelumnya ini OOKID ini pakai di sini kita pakai harga reseller apa harga konsumennya? Harganya harga reseller Ibu untuk ke kami. Ya. Oh, berarti nanti sama OOKID ini diposting harga beda ya? Nanti kami tentukan harganya yang berbeda.
Oh iya iya iya. Kalau cuman pemasok saja, saya tidak punya toko di rumah ya. Cuman pemasok saja ini gimana ya? Maksudnya itu berarti cuman online saja ya. Kalau untuk pemasok, tadi untuk pemasarannya online sama offline, Bu. Tetap. Jadi nanti akan kita pesen gitu ya produknya. Misalnya produknya Ibu oke, kita akan pesen, kita akan jual di sini. Atau kita bisa jualkan juga ke toko yang ada di daerah. Walaupun bukan Ibu yang buat, tapi di daerah lain itu juga bisa. Jadi terus saya kirim kemana produk saya itu? Semisal ada offline-nya. Nanti dikirimnya ke pusat, Ibu. Ada alamatnya. Dikasih tahu kalau udah oke untuk pemesanan. Oh iya. Semisal nanti ada kurasi ekspor itu dikirim kemana juga produknya? Oke, mengulangi ya sedikit. Untuk ekspor tadi kita sudah sedikit jelaskan kalau yang sudah terjual contohnya ya, itu ada di Arab, ada di Singapura, terus ke Turki. Selain itu pun kita ada jaringan di negara-negara lain. Jadi yang pasti kita akan bukakan dulu. Kita bukakan dulu pintunya, kita sebarkan ke mereka. Tinggal nanti ya terjualnya di negara mana gitu ya. Yang pasti kita pasti maksud saya begini. Kan itu sebelum masuk ke sana kita dikurasi dulu di Indonesia gitu kan ya. Nah, itu contoh produknya itu dikirim kemana begitu? Oh, pasti ke kami lagi, Ibu, ke toko pusat. Oh, di kantor pusat gitu ya. Di Surabaya itu. Saya kurang tahu, kurang paham soalnya. Di Jakarta Sambil Timur, sibuk Ibu. packing ini. Jakarta Timur. Iya. Iya, iya, iya. Terus Nanti kalau kurasi itu berapa piece ya? Berapa piece? Itu nanti detailsnya, Bu, pasti akan ada ininya, Bu, arahan lagi untuk mendetailsnya seperti apa ya. Untuk kiriman produk, untuk kurasi, itu kan nanti tahapannya setelah MOU, Bu. Jadi nanti itu informasi lanjutan. Oke, oke. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Ya, untuk kurasi produk nanti sistemnya di pusat ya, di pusat seperti apa itu nanti akan ada informasi lanjutan bagi produk-produk yang sudah kami pilihkan. Gitu. Tadi kalau tadi saya bilang setelah kesepakatan antara kedua pihak ya, yang pasti dari pihak Bapak Ibu misalnya mau menjadi mitra pemasok, tapi kami juga ada hak untuk memilih apakah produk Bapak Ibu itu akan kita perjualbelikan di toko OOKIT ini. Nanti jika sudah oke, baru kita akan proseskan untuk produknya dikirimkan ke sini gitu ya kira-kira. Nah, nanti untuk kurasi ke ekspor dan lain-lain itu informasi lanjutan menyusul akan diberikan sesuai dengan waktunya ya. Lalu, Mbak, izin tanya? Iya, Ibu. Dengan Nirma dari Medan, Mbak. Iya, Ibu, silakan. Untuk pemasok, kita kan di Medan ada beberapa UKM binaan yang sudah punya produk. Bisa diikut sertakan sebagai mitra pemasok di OOKIT ini, Mbak? Iya, Ibu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk mitra pemasok, nanti silakan di ini aja. Habis ini kan ada draft MOU gitu ya, bisa dibaca lagi, diteliti. Nanti kalau ada pertanyaan seperti apa, baru nanti produk-produk yang masuk nih untuk mitra pemasok yang sudah tertarik untuk menjadi mitra pemasok gitu. Nanti kan kita akan datakan, kita akan pilihkan, baru nanti selanjutnya baru eksekusinya gitu kira-kira. Yang untuk di daerah yang mengkoordinir
apa namanya pengurus daerah atau masing-masing UKM-nya langsung? Kalau ada pengurus daerahnya lebih baik, Ibu. Oke, berarti kurasi awalnya di pengurus daerah dulu berarti ya? Boleh seperti itu juga. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Hauna. Iya, Ibu, sama-sama. Oke. OOKID ini ada di website ya, Ibu, bukan berupa aplikasi. Kita belum ada aplikasinya. Oke. Admin atau operator mungkin boleh tolong bantu itunya, link OOKID-nya, gitu ya. Oh, itu sudah dituliskan di admin ya? Oleh ID-nya. Oke, dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Kalau sudah, bisa kita cukupkan mungkin di sini. Nanti misalnya ada yang belum terjawab, itu bisa disampaikan di grup aja, biar dibantu jawab lanjutannya. Dan juga beberapa hal lain ya yang perlu diketahui. Misalnya nanti oleh admin dibantu kirimkan draft MOU. Apabila ada pertanyaan terkait itu, boleh. Lalu nanti presentasi yang tadi juga akan dikirimkan kembali untuk kembali dipelajari gitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di situ. Nanti kita juga bantu ini ya, bantu berikan jawaban dari yang tadi dijawab di sini karena mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada gangguan jaringan. Jadi pertanyaan dan jawabannya mungkin tidak didengar gitu ya. Nanti bisa dibaca kembali, kita kirimkan beberapa jawaban dan pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini tadi ke grup calon mitra. Oke, seperti itu kira-kira. Tadi sama admin juga sudah dikirimkan link ini ya, kehadiran. Nah, itu boleh tolong diisikan biar nanti kita bisa mendata juga di dalam situ untuk Bapak Ibu yang berminat akan lanjut untuk mitra pemasok maupun mitra toko. Gitu ya. Baik, untuk itu sebelum kita akhiri mungkin. Jadi sudah beberapa pertanyaan dan yang pasti sudah dipaparkan juga mengenai OOKID. Sebelum kita akhiri sosialisasi di malam hari ini, kita akan dengarkan kembali mungkin dari Coach Wulan untuk ada tambahan atau ada sedikit kata penutup sebelum mengakhiri kegiatan ini. Sama nanti setelah ini kita berfoto bersama. Bagi Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, nanti siap-siap dinyalakan ya. Oke, silakan Coach Wulan mungkin ada tambahan? Nggak ada. Oke, sudah cukup aja. Oke, baik. Sudah cukup kalau gitu. Sudah hampir jam 9 memang. 9 waktu Indonesia Barat ya. Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadirannya. Namun sebelum keluar dari ruangan, kita berfoto bersama dulu untuk didokumentasikan. Bisa dinyalakan kameranya untuk Bapak Ibu yang bisa atau kondusif ya. Oke, kalau ada yang memiliki kendala kameranya nggak apa-apa. Kita tetap namanya tertulis ya di situ. Oke, gitu. Oke, saya minta tolong bantuannya admin atau operator bisa
didokumentasikan ya. Saya yang akan memberikan aba-aba. Halaman pertama, ada 3 halaman di sini. Halaman pertama, 1, 2, 3. Baik, di halaman yang kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di sosialisasi kedua ini hari ini ya. Semoga bisa menjelaskan dengan baik apa itu OOKID dan bagaimana menjadi pemasok produk di OOKID. Nah, nanti selanjutnya apabila masih ada yang mengganjal pertanyaan, boleh disampaikan di grup, nanti kita bantu jawab melalui admin. Lalu juga untuk selanjutnya akan diberikan informasi lanjutan semuanya di grup tersebut. Terima kasih banyak. Saya tutup akhiri di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di wajah live.